Oke, Pak Eka, saya mau bertanya mengenai pencalonan Bupati apa Ade Wardana ya. Ya, ya. Oke, Bapak sebagai tokoh Jawa Barat, tanggapan Bapak mengenai pencalonan Bupati Ade Wardana itu bagaimana? Pertama saya melihat dari sisi momentum ya hari ini, walaupun kita juga masih berspekulasi tentang Ya, hasil pilpres ya, tetapi dari penjadwalan KPU bahwa ini ada serentak, ini luar ya, biasa. Dan pertama saya kira untuk pertama kali kita ada pilkada yang serentak seluruh Indonesia ya. oke, Ini apa fenomena khusus ya. Lalu hmm, kedua juga ada isu bahwa penjadwalannya mau dipercepat ya. dipercepat. Nah Ya, ini apa betul, capek-capek lagi gitu. betul, betul. Ya, sebab Oke, yang pasti kalau mulus di momentum, ya saya nggak tahu ya gimana sikap DPR dan mhm, para elit politik di Jakarta, apa oke, kita selesai atau tidak ya. Tetapi oke, anggaplah bahwa itu bulan November sebagai jadwal mhm, akan ada pilkada serentak. oke, Artinya gubernur dan sekian, kalau nggak salah 27 dikurangi 8 atau 9 ya. ya, Berarti kurang lebih ada 20 betul, kabupaten kota termasuk ya, Bogor di dalamnya. betul, Nah, kedua yang lihat dari sisi Bogor. betul, Bogor ini kalau saya menempatkan dalam posisi waktu saya menjadi ketua DPRD Jawa Barat sebagai bemper kita di berhadapan dengan ibu kota negara ya. oke, Dan ya, memang secara kultur gitu, secara budaya memiliki sebuah sejarah panjang mhm, tentang eh, kearifan lokal, sehingga Bogor juga meninggalkan simbol-simbol sejarah mhm, yang fenomenal ya. ya, Dan juga bagian dari itu memang berbatasan di daerah mana, berbatasan dengan DKI tapi berbatasan juga dengan Banten Banten, kan, di daerah Gajru misalnya, apa ya, Lebiliang dan sebagainya ya. Lalu memiliki juga kekhasan-kekhasan ya, yang sedikit sekarang menjadi sebuah apa ya, boleh bilang fenomena, misalnya posisi puncak ya ya, yang identik dengan kunjungan wisata yang betul, bernuansa Timur Tengah, banyak betul, banyak hal. Timur Tengah, Nah ini Bogor ya, jadi Bogor ini sampai ini hari adalah daerah yang memiliki pemilih tertinggi. pemilih tertinggi, Iya, iya. oke, Dan jumlah DPT-nya mencapai 5.000, apa penduduknya kurang lebih 5.000, dan DPT-nya di atas 3.000. Jadi di oke, Jawa Barat ini Kabupaten Bogor adalah kabupaten yang memiliki suara terbesar. Wah, sekarang udah mulai, dan itu gagal terus ya. Ada Bogor Barat, Bogor Timur lah, oh, macam-macam betul, dari betul, dulu ya, ya. Jauh dengan ketinggalan yang pergerakan di Priangan seperti ya, Bandung Barat, Pangandaran dan ya, sebagainya. Nah itu, jadi Bogor ini daerah potensial dan memang secara kultur juga memiliki satu kekhasan ya. ya, Ada nilai kebetawiannya dan juga ada, dan apa kesundaannya juga ya, cukup 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 tentu kuat, ya, dan masalah pemahaman keislamannya juga. Makanya tadi ada orang Arab agak betah di Bogor. ada Nah, unsur itu ternyata ya, ya itu faktanya ya. Nah, ada lagi satu hal ketiga, bahwa saya menilai kepemimpinan Bogor pasca Agus Utara ya, Kang Agus dulu di pewarisan masa Orde Baru ke reformasi yang menyisakan jabatan sebagai bupati. Ini gagal. oh, disebut gagal ya, Ya iyalah, gagal bagaimana ya, bupatinya masuk oh apa iya, betul, betul, ada gedung kasus, merah oke, putih ya, ya apapun ceritanya, hmm, lalu diganti juga penggantinya juga sama. betul, Artinya kan kasihan ya betul, masyarakat Bogor ya, ya, memiliki kepemimpinan justru itu, yang bermasalah hukum, oke, dan alasannya ya bukan yang lain, masalah korupsi. ya, Jadi saya menilai Bogor ini perlu ada sebuah perubahan dan pembaharuan. hmm, Ini 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 apa dasarnya ya.
Oke, Pak. dasarnya. Memang agak unik ya, dan kita lihat di cerminan Pilpres maupun Pileg, Bogor ini memiliki dinamika tersendiri ya, dan daerah yang relatif mudah dijangkau oleh ibu kota, Betul. sehingga ekspansi kekuatan atau elit politik ke Bogor ini Ya, betul. relatif mudah. Nah, Ya. jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, Ya. saya kira iya, Bogor perlu ada kehadiran orang yang memiliki sebuah integritas, memiliki kapasitas, memiliki keberanian, dan berbasis secara kultur memang putra daerah Bogor. Putra daerah, oke. Nah, itu dimiliki oleh Ade Wardana ya. Dan oleh karena itu saya menyambut baik tentu ya, dia walaupun tidak terlalu politis tapi ada pengalaman di dunia politik, tapi lebih dia terlihat seorang profesional. Ya, seorang profesional, anak muda, punya inovasi bagus, relevan dengan kondisi Bogor sebagai daerah yang berpotensi di bidang tanaman ya, di bidang agro, dia sangat paham, dan sekarang alumni IPB kan. Lalu saya melihat yang bersangkutan juga memiliki komunikasi yang bagus, bahasa luarnya bagus ya, terutama penguasaan bahasa Inggrisnya, dan memang memiliki jaringan-jaringan yang bagus. Ya, jaringan bagus keluar ya, yang saya tahu ke Eropa maupun ke daerah-daerah Asia lainnya. Jadi ya cocok lah kalau mau objektif ya, bahwa sosok Ade Wardana untuk dipersiapkan sebagai pembaharu atau perubahan di Kabupaten Bogor ya. Nah itu kalau tadi tanya Ade Wardana. Siap. Nah, yang kedua ini begini Pak. Ya. Apa namanya? Apakah dengan kedekatan Bapak itu Bapak bisa menceritakan sepak terjang Ade Wardana di Bogor itu sendiri? Ya dekat relatif ya, saya kenal, tapi saya udah lama mendengar nama itu. Saya suka berempati kepada inovasinya. Coba bayangkan dia punya binaan, sebuah ya boleh dikatakan juga bisnis yang banyak dikunjungi oleh pejabat tinggi negara, dan saya penasaran lihat. Bahkan terakhir bersama dengan Pepen ya, juga kawan binaan saya, sama-sama melihat, dan itu sebuah menurut saya luar biasa ya, bahwa bahwa dia bisa melakukan sebuah inventarisasi tumbuhan yang ada di Indonesia ya, di Indonesia, dan ternyata yang selama ini kurang dilirik atau diperhatikan menjadi sebuah komoditas yang luar biasa, dan nilainya tinggi. Nah, dia punya kelebihan itu. Jadi kalau itu di Bogor cocok menurut saya ya. Sebab Bogor juga kan daerah yang relatif subur dan memiliki sejarah yang sama para pelaku tanaman ya. Itu salah satunya. Jadi salah satunya adalah dengan inovasinya mampu memberikan dan baru ya. Bukan ya, kalau tukang taman banyak, tanaman banyak ya. Tapi kan dia mampu bagaimana mengemas, memanage tanaman itu menjadi sebuah nilai, yaitu dari komunikasi. Nah, dia punya kemampuan berkomunikasi itu, yaitu dengan pihak luar. Di samping berarti kan mengangkat juga tentang keanekaragaman hayati kita kan. Betul. Dan itu jadi terkenal Indonesia dengan langkah-langkah yang bersangkutan. Nah, orang muda yang berinovasi seperti itu yang hari ini diperlukan ya. Jadi kalau katakan tidak hanya milenial, tapi memang dia memiliki basic, memiliki sebuah keahlian dan kemampuan untuk diyakini mampu kemudian membuat inovasi yang berujung peningkatan kesejahteraan warganya. Dan itu mungkin Bapak anggap sebagai pembaharuan gitu ya? Ya, pembaharuan ya, harus dirubah Bogor, mau tidak mau ya, karena tadi saya menganggap kegagalan, dan ya ada hal yang agak di luar ya hitungan kita, walaupun sudah berada di dalam satu situasi, misalnya bupati lamanya, tapi
Iya. Masih juga banyak orang Betul. sowan katanya ya. Iya. Artinya kan Iya. ada gurita. Iya. Nah, gurita itulah yang harus diselesaikan. Oke. Tetapi dari sejarah-sejarah saya pernah mendapat informasi ya, tapi Ya. benar enggak, bahwa konon kabarnya bahwa kakek atau orang tuanya, kakeknya Pak Adewardana itu tokoh besar. Oh iya. Tokoh besar yang pada saat di zaman Orde Baru di posisi partai P3 ya, P3. Oke. Dan dia menjadi semacam penyumbang lah ya. Oke. Dan oleh karena itu ya rejim yang tadi bupati yang adik kakak yang kemudian bermasalah itu juga bagian dari binaan atau hubungan dengan kakeknya Pak Ade ya. Jadi secara genetika ya Pak Ade Wardana ya memiliki sejarah juga ya, dari ketokohan yang memang orang tuanya. Iya betul. Ada intinya. Ada Ya itu dari cerita ya, dan itu bukan dari Pak Ade, saya dengar aja dari orang. Oke, ini terkait partai, Pak. Ya. Menurut Bapak sendiri, kira-kira kendaraan partai apa yang cocok digunakan oleh Pak Adewardana? Saya kira sekarang partai tidak akan memaksakan bahwa kepemimpinan partainya itu yang harus di era keterbukaan ini ya, memang peserta pilkada ini kan pada dasarnya partai ya. Betul. Dan partai mengusung siapa. Menurut saya ya partai harus cerdas melihat itu ya, melihat potensi tadi, tidak hanya mengandalkan hasil survei tapi juga melihat ya. Jadi jangan terlalu melegitimasi. Saya suka aneh ya, di sini saya agak berbeda cara berpandang. Kalau memang partai memiliki infrastruktur, lalu memiliki jaringan, memiliki kader sampai klaimnya tingkat kabupaten, kecamatan, desa, loh kok kalau mencalonkan bupatinya kenapa nanya lembaga survei? Kan harusnya nanya kadernya dong. Betul, kader, betul. Jadi jangan melegitimasi sebuah institusi ekstra politis sebetulnya, yang kemudian justru ya kita kan ujung-ujungnya jadi quick count. Dan itu menjadi pelegitimasi. Itu kalau saya di pimpinan partai enggak, saya akan tanya kader saya kok. Nah, jadi boleh sekarang kalau ditanya Pak Ade, ya tanya sama kader partainya. Ya, kan tidak harus kadernya sendiri kalau memang tidak memiliki popularitas atau simpati dari publik kan. Dan sekarang zaman rasional. Jadi sangat mungkin ya Pak Ade didukung oleh partai pemenang, berkolaborasi, ya. Tapi sepakat dulu bahwa memang ini. Nah, kemudian juga berkaitan dengan kos kan, ini mahal lah. Jadi kalau saya sih, kita perlu evaluasi, apalagi pilkada, pilpres pun menurut saya ke depan harus kita evaluasi apakah memang masih harus seperti ini gitu kan, ya. Nah, terus terkait dengan apa namanya, apa yang pernah dilakukan Pak Adewardana itu terkait dengan inovasinya mengenai itu, apakah ada kemungkinan dia harus melakukan sesuatu yang di luar itu, Pak? Saya kira ya, dia punya wawasan karena maaf ya, dari kapasitas intelektual dia memiliki pengalaman, tentu memiliki sebuah kemampuan intelektualitas menurut saya yang memadai untuk meningkatkan Bogor dan lebih meningkatkan potensi Bogor ya, dan yang berujung kepada kesejahteraan masyarakat. Dia tidak terlalu politis, tapi dia mengenal politik, tapi dia lebih kepada seorang profesional sebetulnya. Profesional ya. Profesional yang memiliki basic dan kapasitas yang memadai. Dan ini terakhir nih Pak, apa yang diharapkan Bapak dari kepemimpinan seorang Adewardana saat dia menjadi seorang bupati? Ya saya kira ya, tentu Bogor kembali menjadi pusernya ya. Pusernya orang Sunda kan, itu kan lahirnya Pajajaran. Pajajaran. Jadi akan tercermin kemajuan Jawa Barat dari kemajuan Bogor. Sebetulnya salah satunya ya, di luar daerah misalnya Bandung atau Cayu, Majakuning, Cirebon, atau Priangan di daerah Tasik, ya Bogor saya kira. Dan Pak Ade menurut saya bagian yang
cukup memiliki kapasitas dan tepat ya untuk dia memimpin atau bagian yang akan memimpin Kabupaten Bogor ke depan. Dan apalagi dia asli orang Bogor ya. Ya putra daerah Bogor dan bapaknya yang tadi. Ya, Saya telusuri kakeknya juga seorang tokoh dan dia memiliki jaringan yang bagus gitu. Dan saya kira ya orang anak muda lah ya, anak muda. Jadi kalau pilihannya anak muda lah dia yang paling tepat ya. Oke. Terima kasih ya. Ya, baik. Terima kasih.